Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 9 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 104 sampai dengan ayat 107. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat kita di dalam mempelajari ayat-ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Maksud dari ayat ini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum apabila meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ditunggu, supaya diperhatikan, maka para sahabat mengatakan ra'i. Nah yaitu nahnu, ya Rasulullah, tunggulah kami, dari kalimat mura'atun, ya Rasulullah, perhatikanlah kondisi kami, dari kalimat mura'atun, ra'a yura'i, maka fi'il amrnya ra'i, na kami. Namun kalimat ra'inan bisa diartikan yang lain, dari kalimat ru'unatun. Jadi ru'unah artinya bodoh, kebodohan, artinya kedunguan. Para sahabat ketika memanggil ya Rasulullah ra'ina, artinya ya Rasulullah, tunggulah kami, atau ya Rasulullah, cermatilah kondisi kami, perhatikan keadaan kami. Ini yang dimaksud sahabat. Adapun orang Yahudi memanggil ra'ina, ra'inan. Jadi ra'inan ismul fa'il, ra'inan artinya dungu. Jadi orang Yahudi memanggil ya Muhammadu ra'inan, ra'inah, ingin mengejek, bukan seperti yang dimaksud oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kalimat ini mengandung makna yang jika diambil dari kata mura'ah artinya bagus, tapi kalau diambil dari ru'unah, ra'inan ismul fa'il, jadi artinya bodoh, artinya atau dungu. Orang Yahudi menggunakan kalimat ini untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman, la taqulu ra'ina, jangan ucapkan ucapan ini, walakin waqulu durna wasma'u, akan tetapi katakan ungdurna, tunggu kami, wasma'u, dan dengarkan, artinya dengarkanlah perintah Allah serta taatilah. Walil kafirina adabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan adab yang pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin, orang-orang kafir dari ahlul kitab, demikian pula kaum musyrikin tidak suka, mereka tidak senang an yunazzala alaikum, Allah
menurunkan kepada kalian, diturunkan kepada kalian min khairin, kebaikan, min rabbikum, dari Rabb kalian, yaitu diturunkannya Al-Quran kepada umat Islam, orang-orang ahlul kitab, demikian kaum musyrikin tidak suka. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Kemudian ayat berikutnya Allah taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha." Tidaklah kami menghapus ayat atau melupakannya, kecuali na'ti bi khairin minha aw mithliha, kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya Allah hanya miliknya saja kekuasaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan kalian tidak mendapatkan dari selain Allah miwaliyin wala nasir, tidak mendapatkan pelindung dan tidak pula mendapatkan penolong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kana al-muslimuna yaquluna hina khatabahum lirrasuli inda ta'allumihim amraddin. Kaum muslimin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, memanggil atau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka belajar agama. Jadi mereka berkata ketika mendengar keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata ra'ina, ay ra'i ahwalana. Mereka mengatakan ra'i ahwalana, ya Rasulullah, tunggu kami, cermati kondisi kami. Fayaqsiduna biha maknan sahihan. Para sahabat mengucapkan ucapan demikian maksudnya sahih. Jadi dari kalimat mura'atu, cermati kondisi kami, keadaan kami, tunggulah kami, jangan tergesa-gesa. Ini adalah maknan sahih. Wa kana al-yahudu yuriduna biha maknan fasidan. Adapun orang-orang Yahudi, mereka mengucapkan itu niatnya, maksud mereka meniatkan makna yang tidak baik dari kalimat ru'unatun. Jadi nanya itu bukan kami, tapi ra'inan, isma apa kalau kita belajar bahasa Arab? Ismul fa'il. Ya Muhammadu ra'ina, artinya dungu atau bodoh atau yang lainnya. Ini yang dimaksudkan oleh orang Yahudi. Fanahallahul mu'minin an hadhil kalimah saddan li hadzal bab. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman menggunakan kalimat ini untuk menutup pintu ini supaya tidak digunakan oleh orang-orang Yahudi.
untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fihi nahi 'anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram. Maka dari ayat ini terdapat faedah larangan melakukan perbuatan yang boleh jika yang boleh ini adalah wasilah untuk haram. Jadi larangan melakukan perbuatan yang dibolehkan apabila ini adalah wasilah mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Ini adalah kaidah. Wa fihi al-adab wa isti'malul alfat allati la tahtamilu illa al-hasan wa adamul fuhsh wa tarkul alfadil qabihah allati fiha naw'un tashwishin. Dan ayat ini juga menjelaskan supaya kita beradab dengan adab yang baik dan menggunakan al-lafaz yang bagus yang tidak mengandung kecuali makna yang bagus, serta meninggalkan lafaz-lafaz ucapan-ucapan yang kotor, yang tidak baik, yang mengganggu orang lain. Wahtimalun li amrin ghairi laik, dan hendaklah kita meninggalkan lafaz yang kemungkinan maknanya tidak bagus digunakan orang dan dimaksudkan makna yang tidak bagus. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bitta'an wala la'anin wala fahishin walal badi. Orang yang beriman bukanlah suka mencela, wala bitta'an, la billa'an, tidak pula suka melaknat, suka mengumpat, walal fahish, dan tidak pula suka mengucapkan ucapan permusuhan, wala badi, dan ucapan-ucapan yang kotor. Maka ayat ini menjelaskan orang yang beriman hendaklah menjaga lafadznya, hati-hati supaya hendaklah berkata dengan ucapan yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inni lam ub'ats bil la'an, lam ub'ats la'anan walakinni bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk selalu melaknat, mencela, tapi aku diutus untuk memberi kasih sayang. Inni lam ub'ats la'anan, aku tidak diutus untuk mengumpat, untuk mencela. Walakinni bu'istu rahmatan, akan tetapi aku diutus untuk memberikan kasih sayang, yaitu ucapkan ucapan yang baik, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna, ucapkan ucapan yang baik kepada manusia. Fa amarahum bilafdatin la tahtamilu illal hasan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya tidak menggunakan lafaz kecuali lafaz tersebut hanya mengandung makna yang baik saja. Tidak mengandung apa? Dua makna. Bisa diartikan baik dan juga bisa diartikan buruk. Tetapi gunakanlah lafaz yang artinya baik saja. Wa qulungdurna, katakanlah ungdurna, ungduru dari kalimat intadara yang tadiru, ingtadirna, tunggulah kami, cermati keadaan kami. Ini tidak bisa diartikan dungu, artinya tunggulah kami, cermati kondisi kami. Fa innaha kafiyatun yahsulu bihal maqsud min ghairi mahdur. Ungkapan atau lafaz ini cukup yang dengannya
difahami maksudnya min ghairi mahdur, tanpa dipahami dengan pemahaman yang dilarang. Lain dengan kalimat tadi ra'inah, bisa dipahami makna yang baik dan juga bisa dipahami makna mencela. Dan Allah Ta'ala berfirman wasma'u, dengarkan. Dengarkan apa? Maka penulis mengatakan lam yadhkur al-masmu', tidak disebutkan apa yang diperintahkan untuk didengar. Liya umma ma amara bistima'ihi, supaya menjelaskan perintah umum untuk mendengarkan semuanya yang diperintahkan untuk mendengar. Fayadkhulu fihi sama'ul Qur'an wa sama'us sunnah allati hiyal hikmatu lafdhan wa ma'nan. Dari kalimat wasma'u, perintah mendengarkan Al-Quran, mencakup mendengarkan Al-Quran dan mencakup mendengarkan sunnah. Dan sunnah adalah al-hikmah secara lafaz dan secara makna. Wastijabah, dan juga dari kalimat wasma'u, perintah untuk mengabulkan, yaitu mentaati apa yang didengarkan. Wasma'u artinya wasma'u sama'ah istijabatin, dengarkan. Bukan pendengaran orang yang hanya ingin tahu saja, bukan seperti itu ilmu. Tetapi wasma'u sama'ah istijabatin, dengarkanlah ilmu, dengarkanlah Al-Quran, dengarkanlah sunnah Nabi SAW, sama'ah istijabatin, mendengar dan mentaati, yaitu mengabulkan, memenuhi panggilan tersebut. Fafihil adab wa ta'ah, maka dari perintah wasma'u adalah adab, perintah untuk beradab ketika disampaikan Al-Quran, dan perintah untuk taat. Thumma tawaddal kafirina bil adabil mu'lim al muji'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir dengan adab yang pedih, yang menyakitkan. Kemudian ayat berikutnya, penulis rahimahullah berkata, wa akhbara an adawatil yahudi wal musyrikina lil mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permusuhan orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin kepada orang-orang yang beriman. Annahum ma yawaddun, bahwasanya mereka tidak suka, mereka itu benci, an yunazzala alaikum min khairin ay la qalilan wala kathiran, mereka tidak suka kalian itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan sedikit ataupun kebaikan banyak. Maka inilah makna hasad. Makna hasad, dengki, adalah karahatun nikmah, karahatun nikmati alal ghair, benci atau tidak suka kenikmatan yang diperoleh orang lain. Ini adalah, ayat ini menjelaskan makna hasad, yaitu apa makna hasad? Karahatun nikmati alal ghair, membenci kenikmatan yang diperoleh orang lain. Jadi tidak suka saja, ini makna hasad. Harus kita lawan hati kita, harus kita lawan. Ternyata banyak penyakit yang ada di dalam hati kita, namun kita tidak sadar. Kita menganggap kita ini orang yang suci dari hasad, orang yang tawadhu, orang yang ini dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kalian apa? Suci. Jadi kita kalau merasa tidak suka kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, tidak suka saja, ini sudah termasuk apa? Hasad. Lebih besar lagi dosanya jika berharap nikmat tersebut dicabut oleh Allah dari orang lain, malah double lagi hasadnya.
Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan makna hasad, karahatun nikmah alal ghair walau lam yatamanna zawalaha. Hasad adalah benci kenikmatan kepada orang lain walaupun dia tidak berharap nikmat tersebut dicabut dari orang tersebut. Kalau berharap dicabut berarti dosa dengkinya berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan keterangan Syekh Sa'di rahimahullah, min rabbikum, yaitu kebaikan dari Rabb kalian, hasadan minhum wa bughdan lakum an yakhtassakum bi fadlihi. Mereka hasad, mereka tidak suka, mereka benci, marah kepada kalian karena kalian mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu dzul fadlil adzim. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang besar. Wa min fadlihi alaikum, di antara karunia-Nya yang Allah khususkan atas kalian, inzalul kitabi ala rasulikum, yaitu Allah menurunkan kitab suci kepada rasul kalian, liyuzakkiyakum wa yu'allimakum alkitaba wal hikmah, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan, yaitu tasfiyah, mensucikan akidah-akidah kalian yang tidak baik. Kemudian mengajarkan kepada kalian alkitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Wa yu'allimakum ma lam takunu ta'lamun falahul hamdu wal minnah. Dan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui, maka segala puji dan segala anugerah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah Al-Quran adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam. Maka orang-orang Yahudi tidak suka, mereka iri hati dengan kenikmatan yang besar ini. Kemudian ayat berikutnya, Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, an-naskhu huwa an-naql. Jadi an-nasakh, mansuh, memansuhkan artinya memindahkan. Fa haqiqatun naskhi naqlul mukallafin min hukmin masyru'in ila hukmin akhar au ila isqatihi. Hakikat mansuh yaitu menghapus hukum, memindahkan seseorang, memindahkan orang-orang yang diwajibkan, dibebani kewajiban dari hukum syar'i ke hukum yang lainnya, dari wajib menuju sunnah, atau dari sebelumnya dibolehkan kemudian dilarang, au ila isqati, atau meniadakannya. Ini namanya mansuh, dihapus, artinya ditiadakan. Wa kana al-yahudu yunkiruna an-naskha wa annahu wa yaz'umuna annahu la yajuz. Orang-orang Yahudi mengatakan menghapus hukum syariat itu tidak boleh. Ini menurut keyakinan orang-orang Yahudi. Wa huwa madhkurun indahum fit Taurat. Padahal hukum yang dihapus ada di dalam kitab mereka, yaitu ada di dalam kitab Taurat. Fa inkaruhum lahu kufrun wa hawa mahdun. Mereka orang-orang Yahudi ketika mengingkari hukum mansuh, hukum yang dihapus atau hukum yang menghapus, orang Yahudi ketika kufur mengingkari ini berarti mereka kufur kepada Taurat, dan ini hanyalah hawa nafsu belaka. Fa akhbarallahu ta'ala an hikmatihi fin naskhi. Maka Allah mengkabarkan hikmah
di dalam menghapus hukum. Wa annahu ma yansakh min ayatin au nunsiha. Tidaklah Allah menghapus satu ayat atau melupakannya. Ay nunsihal ibad fanuzilaha min qulubihim. Tidaklah Allah melupakan ayat dari hamba-hambanya dan menghilangkan dari hati mereka, kecuali na'ti bi khairin minha, kecuali Allah mendatangkan yang lebih baik lagi, wa anfa'lakum, dan lebih bermanfaat bagi kalian, au mithliha, atau Allah mendatangkan yang semisalnya. Fadalla ala anna naskha la yakunu li aqalli maslahatin lakum. Maka ayat ini menjelaskan dengan dihapusnya hukum bukan berarti maslahatnya berkurang, tetapi malah maslahatnya bertambah. Lianna fadlahu ta'ala yazdadu khususan ala hadhil ummah. Karena karunia Allah semakin bertambah terutama kepada umat ini, yaitu umat Islam. Allati sahala 'alaiha dinaha ghayat tashil, yaitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan umat Islam di dalam urusan agamanya dengan kemudahan yang sempurna. Wa akhbara, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, anna man qadaha fin nasakh faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi. Siapa yang mencelah, siapa yang menjelekkan syariat mansukh, nasikh wa mansukh, berarti dia mencela Allah di dalam kekuasaannya dan di dalam takdirnya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah mencakup di dalam urusan kauniyah, dan kekuasaan Allah mencakup di dalam urusan syariah. Allah menghapus, Allah memerintahkan sesuai dengan kehendaknya, dan tidaklah Allah memerintahkan kecuali untuk maslahat hamba-hambanya, bukan untuk maslahat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Bukankah engkau mengetahui bahwasannya hanya milik Allah kekuasaan yang ada di langit dan kekuasaan yang ada di bumi. Fa idza kana malikan lakum mutasarrifan fikum tasarrufal malik al-barrur rahim fi aqdarihi wa awamirihi wa nawahihi. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai kalian, kekuasaan seorang raja yang maha sempurna kebaikannya, yang maha penyayang di dalam takdir-takdirnya, di dalam perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Fakama annahu la hajra alaihi fi taqdiri ma yuqaddiruhu ala ibadihi min anwa'it taqadir. Apabila Allah tidak ada yang menghalanginya di dalam takdir-takdirnya kepada hamba-hambanya, kadzalika la ya'taridu alaihi fi ma yusyarri'uhu li'ibadihi minal ahkam. Maka demikian pula di dalam syariat-syariatnya tidak ada seorang pun yang menghalangi syariat Allah kepada hamba-hambanya. Fal abdu mudabbarun musakhkharun. Hamba itu diatur, diurusi oleh Allah tahta awamiri rabbihi. Mereka berada di bawah perintah Allah ad-diniyah wal qadariyah, baik secara agama ataupun secara takdir. Fama lahu wal i'tirad, maka tidak dibolehkan hamba protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam syariatnya
atau di dalam takdirnya. Wa huwa aidan waliyyu ibadihi wa nasiruhum. Allah Subhanahu wa taala penolong hambanya, pelindung hambanya dan penolongnya mereka. Fayatawallahum fi tahsili manafi'ihim. Allah menolong hamba-hambanya untuk memperoleh, untuk mendapatkan, supaya hamba mendapatkan manfaat untuk mereka. Wa yansuruhum fi daf'i madarrihim. Dan Allah menolong hamba-hambanya supaya mereka terhindar dari sesuatu yang madarat bagi mereka. Famin wilayatihi lahum, di antara pertolongan Allah kepada hamba-hambanya, an yashra'a lahum minal ahkam ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu bihim, yaitu di antara pertolongan Allah kepada hamba-hambanya, Allah mensyariatkan kepada mereka dengan syariat yang sesuai dengan hikmahnya dan rahmatnya. Allah mensyariatkan kepada manusia syariat yang sesuai dengan apa? Hikmahnya dan rahmatnya, yaitu kasih sayangnya. Wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'ani was sunnah minan nasakh. Siapa yang mencermati apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dari hukum yang dihapus, arafa bidzalika hikmat Allah, dia akan mengetahui hikmah Allah yang sempurna, wa rahmatahu bi ibadi, dan dia mengetahui rahmat Allah yang sempurna kepada hamba-hambanya, wa isalahum ila masalihihim min haitsu la yash'uruna bi lutfihi, dan Allah mengantarkan hamba-hambanya kepada maslahat dari jalur yang tidak mereka sadari. Ini adalah termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dari 4 ayat yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihi yambaghi isti'malul adab fil alfaz, anjuran menggunakan adab di dalam tutur kata. Jadi kalau berbicara, pilihlah lafaz yang baik, yang tidak mengandung 2 makna. Kadang maknanya bagus, bisa juga diartikan makna yang tidak baik. Tapi pilihlah lafaz yang baik, lafaz yang bagus di dalam berbicara. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal imana yaqtadi al akhlaqal fadilah. Iman mengharuskan akhlak mulia. Jadi ada hubungannya antara iman dan antara akhlak yang mulia. Jadi orang-orang yang beriman, yang benar imannya, orang yang manhajnya bagus, akidahnya bagus, akhlaknya mulia. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan annal imana yaqtadi al akhlaqal fadilah. Iman itu iman yang benar, bukan iman sekedar pengakuan saja. Iman yang benar mengharuskan akhlak mulia. Tidak suka mengumpat, tidak suka mencela, tidak suka menyakiti orang lain. Lain kalau orang yang imannya sekedar iman, mencela orang lain, mengumpat orang lain, biasa saja, tidak terasa. Maka hendaklah kita memperbaiki akhlak kita. Hendaklah kita memperbaiki akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling apa? Bagus akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq.
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak kita, ucapan kita ini adalah cermin dari iman kita. Kalau kita mengucapkan ucapan yang bagus, berarti tanda insya Allah iman kita iman bagus. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu sama'il Qur'ani was sunnah, pentingnya mendengar Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan banyak mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, wasma'u, dengarkan. Dengarkan, belajarlah, ngajilah Al-Qur'an, ngajilah tafsir Al-Qur'an, ngajilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan taqsya'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik ucapan, taqsya'iru minhu, bergetar hati orang-orang yang takut pada Allah. Hati orang-orang yang beriman bergetar ketika dibacakan Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an, yaitu membacanya dengan tadabbur. Taqsya'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hati mereka, kulit mereka, talinu juluduhum, kulit mereka lunak, hati-hati mereka lunak, sehingga mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah membaca Al-Qur'an. Kita ini hidup di zaman Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling diremehkan. Yang paling diremehkan adalah Al-Qur'an, kitab suci umat Islam. Kita tidak terasa kalau memegang HP. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing, jangan menyalahkan orang lain. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita sedang membawa HP, tidak terasa 1 jam, setengah jam, bahkan berjam-jam tidak terasa. Tapi kalau membaca Al-Qur'an, sebentar saja kita sudah merasa bosan, merasa capek. Ini bertanda hati kita ini tidak bagus. Maka berulang kali Al-Qur'an, kita sudah sampai ayat 105 atau 104. Dari awal sampai akhir banyak sekali perintah membaca Al-Qur'an. Wasma'u wadhkuru, ingatlah, wasma'u, dengarkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, amalkan kandungan Al-Qur'an. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan hanya sekedar tambahan wawasan saja, kepingin tahu saja. Bukan seperti itu, ilmu untuk diamalkan. Maka dari ayat ini terdapat pelajaran berikutnya, fihi annal ilma lil amal, bahwasanya ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu untuk diamalkan. Maka Imam Sya'bi ketika menafsirkan orang-orang Yahudi membuang Alkitab, nabada fariqun minal ladina utul kitab, mereka membuang, ahlul kitab membuang kitab Allah, dibuang ke belakang. Apa yang mereka buang? Menurut Imam Sya'bi, nabadal amal. Yang mereka buang itu mengamalkannya. Kalau tahu mereka tahu. Yang mereka buang itu amalnya. Maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena membuang amal dari ilmu yang mereka ketahui. Maka ini adalah renungan bagi kita semuanya yang kita ngaji setiap hari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Maka perbaikilah niat kita di dalam mempelajari Al-Qur'an. Kita belajar Al-Qur'an supaya kita mendapatkan berkah dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu mubarak, penuh berkah. Dan supaya kita amalkan, kita baca Al-Qur'an,
kita dekat dengan Al-Quran, kita supaya mengamalkan perintah-perintah dari Al-Quran. Fihi wujubul amal bil ilm, wajib beramal dengan ilmu. Dari perintah wasma'u, bukan hanya sekedar beramal ikut-ikutan, tetapi beramal dasarnya adalah ilmu. Maka Imam Bukhari menulis babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Maka perintah wasma'u, Allah Ta'ala berfirman wasma'u, artinya belajarlah, kemudian beramallah sesuai dengan ilmu yang kalian pelajari, bukan sekedar ikut-ikutan atau apalagi fanatik buta. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi yanbaghi liman yanha an syai'in an yadullan nasa ala badalihil mubah. Hendaklah siapa yang melarang sesuatu, siapa yang melarang sesuatu menunjukkan kepada manusia penggantinya yang boleh. Kalau dilarang mengucapkan ra'ina, diganti, dijelaskan oleh Allah, diganti ungdurna. Demikian apabila melarang sesuatu, jelaskan penggantinya. Apabila dilarang, melarang kepada manusia satu pintu, jelaskan pintu yang lain yang dibolehkan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdiru min mukhalafati amrillah, peringatan keras dari menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi bayanu maknal hasad wa huwa karahatun nikmati 'alal ghair. Keterangan makna hasad, yaitu hasad benci, tidak suka kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dalam bab ilmu, apabila kita tidak suka ada orang yang lain diberi oleh Allah kelebihan ilmu, ini hasad yang paling buruk. Apabila kita menghafal hadis, melihat teman kita hafalan hadisnya lebih kuat, kita tidak suka, ini adalah hasad yang sangat buruk. Dalam bab pengajian, apabila kita melihat ada seorang ustadz jamaahnya jauh lebih banyak, lebih diterima oleh kaum muslimin, lalu kita tidak suka, ini makna hasad. Seharusnya orang yang hatinya bagus, ketika melihat dakwah diterima, berdoa, alhamdulillah, doakan ustadz-ustadz kita yang mulia, yang dakwahnya diterima oleh masyarakat, mereka diberi oleh Allah karunia, fadlullahi yu'tihi may yasha. Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki. Jangan merasa tidak suka, karena tidak suka berarti tanda apa? Iri hati. Ini adalah hasad. Apabila hasad tentang urusan dunia tercelah, lebih tercela lagi hasad di dalam urusan apa? Agama. Apabila hasad, jadi orang mendapatkan nikmat duniawi, tidak suka, ini hasad, ini tercela. Apalagi hasad iri hati tentang urusan perkara agama, ini lebih apa? Lebih tercela lagi. Dan orang yang hasad tersebut tidak mendapatkan apa-apun dari hasadnya kecuali kerugian di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hasad, la aqulu haliqatur ras. Aku tidak mengatakan hasad itu menggundul kepala. Halik, yahlik. Aku tidak mengatakan hasad itu menggundul kepala. Tetapi hasad itu fa innahu yahlikuddin, yaitu menggundul agama seseorang. Wal ayyadu billah. Maka apabila kita melihat karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, terutama kepada para ahlul ilm, kita hendaklah bergembira, senang
mendoakan mereka semoga semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, dakwanya dan seterusnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi tahrimu muwalatil kuffar, diharamkan loyalitas kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir mereka itu tidak suka kepada kaum muslimin. Mereka itu benci kepada kaum muslimin. Maka dilarang loyalitas, muwalatul kufar. Muwala di sini ada beberapa makna. Loyalitas muwala ada beberapa makna. Di antaranya maknanya adalah tauliyah alal muslimin, yaitu dilarang mengangkat mereka pemimpin bagi kaum muslimin. Ini dilarang. Kenapa? Mereka tidak suka kaum muslimin, kok diangkat menjadi pemimpin. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ayat yang lain, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan betona, orang yang mengetahui rahasia kalian dari kalimat batin, orang dekat kalian, dari orang-orang kafir. Mereka itu tidak santai-santai, tidak malas-malasan berupaya memadaratkan kalian. Waddu ma'anittum, mereka suka kalian kalau menderita. Orang kafir kalau umat Islam menderita, mereka itu suka. Jangan kita tertipu dengan ucapan mereka. Mereka itu suka. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, permusuhan itu kelihatan dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang disembunyikan di dalam hati mereka lebih besar lagi. Intinya dari ayat ini terdapat pelajaran larangan loyalitas kepada orang-orang kafir. Loyalitas mencakup makna mengangkat mereka sebagai pemimpin. Atau makna yang kedua, menjadikan mereka sebagai sahabat dekat. Tidak boleh. Jadi kita bermuamalah baik kepada siapapun juga. Muamalah perintah, tetapi dekat, teman curhat, orang kafir. Ini tidak boleh, ini sangat dilarang oleh Islam. Karena masalah agama ini bukan masalah sepele, ini masalah akidah. Sahabat dekat itu adalah akidah. Maka Rasulullah SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu sesuai dengan agama siapa? Sahabatnya, yaitu sahabat dekatnya. Kemudian diantara maknanya adalah kita dilarang kagum terhadap orang-orang kafir. Tidak boleh. Janganlah kita melihat mereka dengan kagum. Kalau melihat kebaikan mereka, kagumlah kepada sahabat. Ada orang kafir dermawan, kagumlah kepada sahabat. Jangan memuji mereka. Jangan memuji orang-orang kafir. Kagum terhadap mereka, lalu kita tidak tahu apa kebaikan-kebaikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi anna khairallah la yajlibuhu wuddu wadin wala yarudduhu karahatu karihin. Kebaikan Allah tidak didapat kesukaan, tidak didapatkan dengan kesukaan orang-orang yang suka, dan tidak bisa ditolak dengan kebencian orang-orang yang membenci. Bukan masalahnya suka atau tidak suka, benci atau tidak benci, tetapi fadlullahi yu'tihi man yasha, karunia Allah, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi
itsbatun nasikh wal mansukh, mengimani adanya hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Contohnya apa? Hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Contoh saja, Allah Subhanahu wa taala tentang sholat banyak. Pertamanya diperintahkan sholat menghadap mana? Baitul Maqdis. Kemudian dihapus. Diperintahkan sholat menghadap apa? Al-Ka'bah atau Masjidil Haram. Sebelumnya sholat boleh berbicara. Boleh berbicara, ngobrol dalam sholat, tidak masalah. Jadi awal-awal Islam tidak masalah sholat sambil ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare, Cak? Alhamdulillah, sehat. Tidak apa-apa, ini di dalam apa? Sholat. Tetapi sudah apa? Sudah dihapus. Allah Ta'ala berfirman, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah qanitin, yaitu sukut, diam, khusyuk. Dan contoh-contoh yang lain tentang hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus, kita wajib mengimaninya. Fihi anna nasikha khairun minal mansukh. Dari ayat ini terpelajar hukum yang menghapus itu lebih baik daripada hukum yang dihapus. Kemudian fihi annallaha a'lamu bima salihil ibad. Allah maha mengetahui maslahat hamba-hambanya. Jadi Allah maha mengetahui maslahat hamba-hambanya. Zaman itu berubah, maka tidak sama antara zamannya Nabi Adam dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu maslahat adanya apa? Hikmah hukum nasikh wal mansukh. Fihi annallaha qadirun ala taghyiril umuril hissiyah wa aidan annallaha qadirun ala taghyiril umuril ma'nawiyah asyar'iyyah. Allah maha berkuasa, Allah mampu merubah perkara-perkara yang nampak, yang jelas tentang urusan dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, mampu merubah perkara-perkara yang maknawiyah, syar'iyyah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi la naskha fi usulul iman wa usulil ibadah wa makarimil akhlaq. Tidak ada nasikh wal mansukh. Tidak ada yang dihapus tentang dasar-dasar iman, tentang dasar ibadah, dan tentang akhlak mulia. Tidak ada ini dihapus. Jelas ya? Dasar iman sama dakwanya para nabi. Salat, zakat sama, ini tidak dihapus. Adapun perinciannya mungkin ada yang dihapus, tetapi salat ya tetap salat. Demikian pula akhlak mulia ini tidak dihapus. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi min hikmatin naskh al-ikhtibar. Di antara hikmah adanya hukum yang menghapus dan dihapus lil ikhtibar, untuk menguji hamba-hambanya. Jadi orang-orang yang beriman mengetahui semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka wajib taat, wajib tunduk semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna syari'ata tabi'atun lil maslahar rajihah. Bahwasanya syariat itu
mengikuti maslahat. Jadi syariat itu mengikuti maslahat ar-rajihah, yaitu maslahat yang jelas, yang pasti. Sehingga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan adanya hukum yang dimansuh dan hukum yang memansuh. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.